Tiga. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang. Perkenalkan sama saya Dwira Noval Siregar. Kali ini kita akan melakukan presentasi untuk tugas interaksi manusia dan komputer. Kali ini saya berkelompokan dengan Om Matius dan Om Fauzi. Kita akan melakukan presentasi untuk tugas interaksi manusia komputer untuk SWOT ya, SWOT analisis. Mungkin boleh di proyek pertama Om Matius. Oke, kali ini saya akan menjelaskan untuk SWOT analisis untuk TikTok. Kita mulai dari angka S, mulai dari S, huruf S, di mana S itu boleh skip Om. Oke, pencet sekali lagi. Oke, S itu adalah strength, artinya adalah popularitas global. Kali ini saya akan ngebahas tentang popularitas global TikTok. Adalah platform yang sangat populer di seluruh dunia saat ini ya, dengan jutaan pengguna aktif sehingga memberikan basis pengguna yang besar untuk konten dan pemasaran. Nah, untuk format video pendek, jadi TikTok ini menggunakan format video pendek gitu, yang durasinya pertama itu 15 detik, ada yang sekarang tinggal 30 detik, sampai saat ini 1 menit gitu. Tapi based onnya adalah format pendek video. Terus algoritma rekomendasi. Nah, TikTok ini sangat friendly bagi semua user penggunanya, di mana dia algoritma sangat baik untuk semua pengguna, di mana algoritma rekomendasinya itu sangat bagus. Jadi user yang follower sedikit pun bisa viral atau bisa FYP bahasanya. Jadi algoritma rekomendasi dari TikTok ini sangat-sangat bagus ya. Makanya sekarang lagi digandrungi nih anak-anak muda untuk mencari fans atau mencari viralnya gitu. Terus juga dukungan kreativitas. TikTok menawarkan beragam efek filter dan alat editan gitu. Jadi biasanya kalau kita tuh biasanya kalau posting apa-apa biasa edit dulu di aplikasi terpisah. Nah, TikTok ini menawarkan nih gimana untuk ngeditnya di dia, ada filternya juga dia menyediakan. Jadi satu aplikasi sudah bisa terpakai di semuanya gitu. Untuk S-nya. Lanjut, Tom Matius. Oke, sekali lagi pencet. Oke, selanjutnya adalah W, workness. Gitu. Kali ini saya akan membahas privasi dan keamanan gitu. Privasi dan keamanan TikTok telah menghadapi kritik terkait privasi data penggunaan dan keamanan informasi ini. TikTok waktu itu sempat dikritik oleh US di mana privasi keamanannya katanya untuk spy warganya US ke warga-warganya China, di mana kan TikTok ini based on PT-nya dari China, jadinya eh, si US ini bilang dan keamanannya bagaimana gitu. Selanjutnya adalah kontroversi dan regulasi. Beberapa negara telah mempertanyakan konten yang diizinkan di platformnya dan menetapkan regulasi ini ketat terhadap aplikasi ini. Jadi untuk kontroversi sendiri katanya selain di negara China, TikTok ini mengasih rekomendasi FYP yang kurang mendidik. Itu untuk kontroversinya. Nah, terus selanjutnya adalah tergantung pada tren. Nah, popularitas konten di TikTok seringkali didorong oleh tren yang cepat banget berubah. Jadi cepat banget untuk berubah tren ya, yang dapat menyebabkan penurunan minat penggunaan jika tren berganti. Nah, saking cepatnya berganti di TikTok ini, jadi tren-tren yang lama ini tuh sering banget ditinggalin. Kayak cuma sebulan 2 bulan ganti tren. Kadang-kadang belasan hari bisa ganti tren. Nah, cepatnya informasi ini berputar di TikTok, jadi ketergantungan tren itu jadi sangat penting ya gitu. Itu untuk W-nya atau weakness-nya. Selanjutnya adalah O, boleh sekali klik untuk O, opportunity gitu. Nah, apa sih opportunity dari TikTok ini sendiri? Nah, kemitraan pemasaran. TikTok dapat bekerja sama dengan merek dan selebritis untuk menciptakan konten promosi yang kreatif dan menarik bagi pengguna. Nah, TikTok ini sangat-sangat opportunity sangat besar, di mana dia sering endorse artis yang memang udah artis TV untuk menggunakan TikTok. Jadi kan ngambil masanya atau ininya ya, apa namanya, fansnya gitu untuk menggunakan TikTok. Nah, terus juga ekspansi nice, di mana TikTok dapat dapat memperluas fitur dan konten untuk mencakup segmen pasar yang lebih luas. Nah, lebih khusus menciptakan komunitas yang lebih fokus. Jadi kita nih kalau misalkan kita mau endorse di TikTok gitu, mau bayar, biasanya dia bisa nih dari range usia, terus gender, kota. Jadi tuh target pasarnya jelas gitu. Terus selanjutnya adalah diversifikasi
monetisasi gitu. Platform ini dapat mencari cara baru untuk menghasilkan pendapatan seperti program affiliate, fitur premium atau iklan yang lebih berfokus gitu. Jadi TikTok sebenarnya nggak berbayar, TikTok nggak ngebayar penggunanya, tapi di TikTok kita bisa loh jadi affiliate yang dimana kita mau mempromosikan barang orang, nanti kita dapat duit nih dari TikTok itu sendiri. Itu cover dari. Oke, selanjutnya itu T. Nah, T ini adalah keyword di mana persaingan TikTok menghadapi persaingan sengit dari platform media lainnya, termasuk Instagram, Reels, YouTube Shorts, dan aplikasi serupa. Jadi, semenjak TikTok ini ada short video atau video pendek, nah kompetitornya itu seperti Instagram ngeluarin nih Reels gitu. Jadi ya model-model kayak video-video pendek gitu, dimana jadi scroll ke bawah. Terus ya YouTube juga sekarang munculin YouTube Shorts, jadi kompetitornya banyak banget sekarang ya. Terus regulasi dan pemblokiran. Ancaman potensi terhadap TikTok datang dari regulasi pemerintah yang ketat, kemungkinan diblokir di beberapa negara. Jadi beberapa negara tuh udah ngeblokir TikTok. Kalau nggak salah di India sudah ngeblokir untuk mengakses TikTok ya. Di US juga sama sudah membatasi gitu. Jadi saking viralnya ini, jadi sampai diliriknya sama pemerintahan. Selanjutnya adalah perubahan tren dan interupsi pasar. Perubahan tren atau peristiwa global bisa menyebabkan pergeseran preferensi pengguna yang berdampak negatif ke populasi TikTok. Oke, selanjutnya kita bahas untuk komposisi warna ya. Pasti eh, bagaimana sih TikTok menarik kita sebagai pengguna untuk menggunakannya. Komposisi warna dalam desain aplikasi TikTok mengandalkan warna-warna yang cerah dan mencolok seperti merah, putih, hitam. Warna merah adalah warna yang dominan yang umumnya dikaitkan dengan semangat, kegembiraan, keberanian yang sesuai dengan tujuan TikTok sebagai platform yang menghibur dan berani gitu. Warna putih digunakan sebagai warna latar belakang utama, memberi kesan kesederhanaan, bersih, dan kemungkinan konten pengguna menjadi pusat perhatian. Gitu. Sedangkan warna hitam sering digunakan untuk teks, icon, memberikan kontras yang jelas dan tampilan yang elegan. Gitu. Jadi tiga warna itu adalah tiga warna yang sering banget nih TikTok gunakan untuk tombol-tombol dan fungsi-fungsinya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kita bahas untuk ancaman dialog terkait feedback error, handling pembatalan pembatalan aksi dan fasilitas bantuan atau help. TikTok perlu merancang dialog yang efektif dan ramah pengguna sebagai situasi kayak feedback, umpan balik, terus error handling, terus juga pembatalan aksi dan fasilitas lainnya. Jadi di TikTok banyak banget nih masih ada error, terus juga pembatalan kayak pembelian. Itu banyak banget nih untuk feedbacknya gitu. Dan di TikTok itu menyediakan suatu kayak form tersebut nanti bisa diisi oleh pengguna gitu. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk SWOT analisa dari Zalora yang akan dibantu oleh rekan saya Om Matius. Mungkin saya berikan Matius. Oke, terima kasih Om Wira. Selanjutnya analisis untuk Zalora. Oke, kita next tuh ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama S yaitu strength-nya. Nah, jangkauan regional yang luas, Zalora hadir di beberapa negara Asia Tenggara sehingga tuh memiliki basis pelanggan yang besar dan beragam. Karena memang kan kita ketahui bersama juga di wilayah Asia Tenggara itu merupakan sebuah pasar yang besar, di mana banyak banyak pengguna yang bisa kita targetkan. Nah, lalu yang kedua ada pilihan produk yang beragam. Nah, Zalora ini menawarkan berbagai produk fashion dari merek-merek terkenal dan juga lokal. Dan juga oleh sebab itu akan memberikan beragam pilihan kepada pelanggan. Lalu untuk pengalaman pengguna atau user experience yang terpusat, Zalora menawarkan antara muka yang ramah pengguna dengan navigasi yang mudah, pencarian yang efisien, dan juga fitur-fitur yang interaktif dan menyenangkan. Lalu untuk dia tuh memiliki program loyalitas dan diskon. Sama seperti aplikasi-aplikasi yang lainnya, Zalora juga memiliki program loyalitas dan sering menawarkan sekali diskon dan promosi yang menarik pelanggan untuk melakukan pembelian kembali. Oke, selanjutnya W-nya itu weakness atau kelemahannya. Nah, persaingan sengit. Nah, industri e-commerce terutama di bidang fashion itu sangat kompetitif dan dihadapi oleh banyak pesaing besar lainnya.
pengiriman dan logistik. Terkadang masalah terkait pengiriman dan logistik dapat mempengaruhi pengalaman pelanggan jika barang terlambat atau rusak dalam pengiriman. Lalu juga ada pengalaman pengguna yang berbeda. Beberapa pelanggan melaporkan pengalaman yang berbeda, terutama terkait dengan kualitas produk atau layanan pelanggannya. Selanjutnya, O-nya atau opportunities, kesempatannya. Nah, perluasan produk dan kemitraan. Nah, Zalora dapat memperluas nih kategori produk yang ditawarkan, seperti kecantikan, gaya hidup, serta menjalin kemitraan nih dengan merek-merek terkenal untuk meningkatkan daya tarik dan variasi produk. Lalu personalisasi dan rekomendasi. Nah, penggunaan teknologi dan analisis data dapat membantu Zalora memberikan rekomendasi produk yang lebih personal dan sesuai dengan preferensi pelanggan. Layanan pelanggan yang ditingkatkan. Nah, penekanan pada layanan pelanggan yang berkualitas tinggi dan respon cepat dapat meningkatkan loyalitas pelanggannya. Lalu selanjutnya yang T-nya atau treats. Nah, persaingan dengan raksasa e-commerce. Nah, persaingan dari platform e-commerce besar seperti Lazada dan Shopee dapat menjadi ancaman bagi pertumbuhan Zalora. Lalu ada juga ancaman itu berupa dari kebijakan dari pemerintah. Nah, perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah terkait perpajakan atau hukum e-commerce dapat mempengaruhi operasional Zalora. Lalu ada treatnya itu kemungkinan resesi ekonomi. Nah, gangguan ekonomi dapat mempengaruhi juga nih pola konsumsi dan pengurangan daya beli pelanggannya. Selanjutnya untuk komposisi warnanya sendiri. Oke. Komposisi warna dalam desain Zalora menggunakan kombinasi warna yang mencerminkan keceriaan dan juga gaya dengan sentuhan profesionalisme. Nah, warna utama yang sering digunakan adalah warna merah dan putih. Merah adalah warna yang kuat dan menarik perhatian, mewakili semangat dan juga energi, serta mencerminkan industri fashion yang dinamis. Nah, sedangkan warna putih itu digunakan sebagai latar belakang atau aksen, memberikan kesan kesederhanaan dan juga kemurnian, sekaligus mempertegas tampilan produk-produknya. Lalu untuk perancangan dialog terkait feedback, error handling, dan juga pembatalan aksi, serta fasilitas bantuan atau nah, Zalora perlu merancang dialog yang efektif dan membantu pelanggan dalam berbagai situasi. Feedback atau umpan baliknya dari kami adalah Zalora ini harus menyediakan mekanisme yang mudah bagi pelanggan nih untuk melakukan umpan balik atau memberikan umpan balik terkait pengalaman berbelanja mereka, baik positif ataupun negatif. Contohnya mungkin seperti mekanisme untuk mengirim formulir umpan balik, rating produk atau testimonial pelanggan, dan dapat membantu dalam mengumpulkan dan mengelola umpan balik tersebut. Jadi nanti dengan feedback ini mungkin nanti Zalora sendiri dapat improve nih layanannya dia, baik secara aplikasi ataupun mungkin secara regulasinya. Lalu ada yang namanya error handling atau penanganan kesalahan. Nah, jika terjadi kesalahan saat berbelanja atau proses pembayaran, Zalora harus memberikan pesan kesalahan yang informatif dan jelas. Selain itu, solusi atau panduan untuk menyelesaikan masalah tersebut harus disajikan juga dengan baik. Sehingga kan kalau misalnya sebuah e-commerce tuh tidak menyediakan layanan error handling yang tidak baik, otomatis kan mungkin akan ditinggalkan pelanggan. Mungkin dia jadi trauma gitu menggunakan aplikasi ini. Misal dia melakukan transaksi nih, di transaksinya itu mungkin dia keluar uang yang cukup banyak. Kalau kita juga sebagai user kan pasti kalau misalnya udah berkaitan dengan uang, pasti kita akan lebih berhati-hati. Kita gagal sekali, pasti akan berpikir, aduh, next time jangan di sini lagi lah. Jadi emang untuk error handling ini dibilang cukup wajib lah untuk ditangani oleh Zalora sendiri. Lalu ada pembatalan aksi. Nah, Zalora harus memiliki fitur pembatalan aksi yang mudah diakses juga. Misalnya nih ketika pelanggan ingin membatalkan pesanan sebelum dikirim. Nah, proses pembatalan harus dilakukan juga dengan secara cepat dan transparan. Dan pelanggan harus mendapatkan informasi bahwa pembatalan itu berhasil dilakukan. Jadi nanti user bisa paham feedbacknya. Berhasil atau gagal nih mereka dalam melakukan pembatalan aksi. Lalu juga ada fasilitas bantuan atau help. Nah, perancangan dialog bantuan itu harus mudah diakses dan juga dapat diakses dari berbagai halaman dalam aplikasi atau situs webnya. Zalora harus menyediakan informasi yang lengkap tentang kebijakan pengembalian barang
layanan pelanggan, dan pertanyaan umum lainnya. Nah, fitur obrolan langsung atau live chat atau sistem tiket dapat juga membantu pelanggan dalam mengatasi masalah secara langsung. Oke, selanjutnya untuk analisis Google Classroom akan saya berikan kepada Bab Om Fauzi. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Apa suaranya sudah jelas, Pak? Oke, jelas. Oke. Untuk saya akan menerangkan tentang SWOT, analis tentang Google Classroom ya. Nah, untuk S-nya sendiri, mohon untuk di slide. Nah, untuk S-nya sendiri, strength-nya itu integrasi dengan Google Workspace, itu Google Classroom terintegrasi dengan layanan Google Workspace seperti Google Drive dan Google Docs, sehingga memudahkan pengguna untuk berbagi dan mengelola materi dan tugas. Nah, kemudian penggunaan antarmuka yang intuitif dan sederhana memudahkan pengajar dan siswa dalam berinteraksi dengan platform tanpa memerlukan pelatihan khusus. Nah, lalu kolaborasi online. Google Classroom memungkinkan kolaborasi online dalam proses mengajar, belajar, termasuk interaksi antara guru dan siswa, serta siswa dan siswa lainnya, seperti Zoom juga ya. Lalu, eh, pembelajaran jarak jauh platform ini mendukung pembelajaran jarak jauh yang menjadi semakin penting dalam situasi pandemi atau situasi yang memerlukan fleksibilitas belajar, yaitu sesuai dengan motonya uncian sendiri, dengan belajar online. Lanjut, Mas. Weakness. Nah, keterbatasan fungsi. Meskipun Google Classroom menyediakan fitur-fitur dasar untuk pembelajaran online, beberapa fitur yang lebih kompleks memungkinkan kurang tersedia. Lalu ketergantungannya pada koneksi internet. Untuk menggunakan Google Classroom secara optimal diperlukan koneksi internet yang stabil, yang memungkinkan tidak selalu tersedia di semua tempat. Nah, untuk kita belajar online harus selalu sesuai dengan sinyal yang kita miliki. Ya. Dan kita lanjut ke opportunities. Nah, pengembangan fitur Google Classroom ini dapat terus mengembang fitur dan fungsionalitas untuk meningkatkan pengalaman penggunaan dan memenuhi kebutuhan pembelajaran masa depan. Nah, integrasi dengan aplikasi lain, integrasi dengan aplikasi pihak ketiga atau eksternal lainnya dapat memperluas keterhubungan dan manfaatkan platform. Dan T-nya trips untuk terakhir. Nah, persaingan dari platform lain. Ada banyak platform pembelajaran online lainnya yang bersaing dengan Google Classroom, termasuk platform dari perusahaan teknologi besar lainnya. Ada Yahoo juga ya, ada Yahoo dan lainnya lah. Seperti Bank juga itu adalah persaingan dari Google-nya. Lalu masalahnya keamanan dan privasi. Ancaman keamanan dan privasi data dapat mempengaruhi kepercayaan penggunaan terhadap platform. Nah, jadi kalau ada book, Google pasti akan mengapresiasikan oleh orang yang menemukan booknya tersebut. Itu adalah masalah keamanan supaya bisa ditutup oleh ini maaf kita salah logo. Seharusnya kita di Google Classroom ya. Mohon untuk Mas MC-nya bisa dicarikan untuk Google Classroom. Bisa kita share biar tahu komposisi warna dan lain-lainnya. Oke, sebentar. Ya. Kita tunggu sebentar ya.
Mungkin yang gambarnya G aja kali ya Mas ya. Google Classroom yang gambarnya G aja. Dari gambar Google-nya sendiri. Mungkin kita bisa terbayang ya dari gambar Google-nya sendiri ya. Nah, itu kita eh, dengan komposisi warna dalam desain Google Classroom mengendalikan warna cerah dan tampilan yang bersih, simple. Warna dominan yang digunakan adalah biru dan putih. Biru adalah warna yang cenderung mengenang dan memberikan kesan kepercayaan yang sesuai dengan karakter pendidikan dan pembelajaran. Warna putih digunakan sebagai warna latar belakang utama. Nah, memberikan kesan kesederhanaan dan kemudian kemudahan konten dan informasi menjadi fokus. Lanjut. Untuk perancangan dialog terkait feedback, maaf ini dihapuskan. Error handling dan pembatalan aksi dan fasilitas bantuan. Google Classroom perlu merancang dialog yang efektif dan membantu pengguna dan dalam berbagai situasi. Pertama, feedback atau umpan balik. Nah, Google Classroom harus menyediakan mekanisme yang mudah bagi pengajar dan siswa untuk memberikan umpan balik terkait pengalaman belajar mengajar mereka. Misalnya fitur evaluasi kursus atau formulir umpan balik atau feedback dapat membantu mengumpulkan informasi tentang kualitas pengajaran atau tampilan platform. Nah, lalu error handling itu penanganan kesalahan. Jika terjadi kesalahan dalam penggunaan atau akses platform, Google Classroom harus memberikan pesan kesalahan yang inovatif, informatif, dan jelas. Selain itu, panduan dan solusi untuk menyelesaikan masalah harus mudah diakses dan dipahami oleh pengguna. Yang ketiganya, pembatalan aksi. Google Classroom harus memiliki fitur pembatalan aksi yang mudah digunakan dan konsisten di seluruh platform. Pengguna harus dapat dengan mudah membatalkan tugas, pengumuman, atau kegiatan lainnya jika diperlukan. Lalu fasilitas bantuan atau help. Perancangan dialog bantuan harus dapat diakses dan dari berbagai halaman dalam aplikasi atau situs web. Google Classroom harus menyediakan informasi yang lengkap tentang fitur, panduan, atau pertanyaan umum lainnya. Sistem bantuan seperti FAQ, Frequently Asked Question, atau dukungan melalui email dapat membantu pengguna menemukan jawaban atas pertanyaan mereka. Terima kasih. Atas ini berikutnya adalah pembahasan dari kita tentang SWOT dari IMK dengan Bu Dosen Bucian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.